antara keingintahuan dan menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengetahuan tentang pemulihan kerajaan Israel tersimpan bagi Allah sebagai hak istimewanya. Pengetahuan itu telah ditetapkan Bapa sendiri untuk dikuasainya dan bukan dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Hal itu tersembunyi bersamanya. Tidak ada yang lain yang bisa mengungkapkan masa dan waktu yang akan datang. Semua ada dalam kedaulatannya. Semua pekerjaan Allah diketahuinya tetapi manusia tidak. Mazmur 139 ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kristus sudah memberikan kepada murid-muridnya perintah-perintah yang cukup untuk melaksanakan kewajiban mereka, baik sebelum kematiannya maupun sesudah kebangkitannya. Dan ia ingin agar mereka sudah cukup puas dengan mengetahui hal itu. Sebab bagi orang percaya, lebih baik apabila keinginannya dimatikan dan bukan untuk dipuaskan, karena rasa keingintahuan di dalam diri itu sia-sia belaka dan merupakan pemaksaan untuk dituruti dan menjadi hiburan untuk menyenangkan baginya. Namun rasa keingintahuan itu bisa saja berakibat merusak kemurnian hati dan ketaatannya kepada Tuhan. Supaya mereka jangan menjadi sombong atau congkak karena pengetahuan dan pewahyuan berlimpah yang mereka terima melebihi orang lain, Yesus membuat mereka mengerti bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh atau tidak perlu mereka ketahui. Kristus sudah memberi murid-muridnya banyak sekali pengetahuan yang melebihi orang lain. Itu dikatakan dalam Markus 4 ayat 11a versi mudah dibaca, saya baca demikian. Ia berkata kepada mereka, kepadamu sudah kuberitahukan rahasia kebenaran kerajaan Allah. Di samping itu, Yesus pun sudah menjanjikan kepada mereka rohnya yang akan dicurahkan untuk menolong dan untuk mengajar mereka lebih banyak lagi. Kristus sendiri telah mengatakan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah dan telah berjanji bahwa Roh Kudus akan memberitakan kepada mereka hal-hal yang akan datang berkenaan dengan kerajaan itu tentunya. Yohanes 16 ayat 13. Ia juga telah memberikan kepada mereka tanda-tanda zaman yang wajib mereka amati dan berdosa bila mereka abaikan. Matius 24 ayat 33 dan Matius 16 ayat 3. Sebenarnya mereka saja tidak sabar menunggu, mereka yang tidak sabar dalam menantikan didirikannya kerajaan baru itu karena mereka sendiri telah merasa bahwa dirinya itu akan mendapat bagian yang besar dan penting di kerajaan Allah seperti yang telah dijanjikan. Itulah sebabnya mereka ingin mendahului keputusan-keputusan ilahi. Niatnya jadi kebablasan dan tidak terbendung lagi. Wah, bahaya ini saudara. Keingintahuan mereka yang dianggap sudah berlebihan atau sudah kelewat batas dan Tuhan perlu menegur mereka. Jadi Tuhan Yesus menegur kepada mereka. Untuk menahan menjadi orang yang sombong dan yang merasa jauh lebih berpengetahuan dibanding orang lain, sebaiknya orang percaya selalu mengingat dan menyadari serta mempertimbangkan alasan-alasan bahwa sebenarnya masih banyak lagi yang belum dan tidak kita ketahui. Dari segala pengetahuan dan pemahaman yang terbatas ini menjadikan kita ini tidak perlu berlaku sombong. Sebab bagaimanapun tingkat pengetahuan kita pun ini bukanlah sudah sempurna. Sedang Rasul Paulus dapat dengan rendah hati berkata dan jujur demikian ini. Filipi 3 ayat 12. Filipi 3 ayat 12 dalam versi bahasa Indonesia masa kini saya baca. Saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil atau sudah menjadi sempurna, tetapi saya terus saja berusaha merebut hadiah yang disediakan oleh Kristus Yesus. Untuk itu
Ia sudah merebut saya dan menjadikan saya miliknya. Puji Tuhan. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Sesungguhnya lah tidak ada jubah yang lebih baik selain jubah kerendahan hati yang patut dikenakan para pelayan Tuhan, hamba-hambanya, murid-muridnya, pengikutnya. Kita harus meneladani kerendahan hati dari guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak ada lagi yang bisa merem atau memperingatkan, maka bisa saja tindakan dan perilaku murid-murid itu suka-suka sendiri. Tidak mau taat pada batas-batas aturan dan etika. Bila tidak peka, bahkan mereka bisa menolak, mengabaikan, mendengar nasihat dan firman Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan keras kepala dan tidak merasa perlu dikoreksi. Ingat saja, apapun yang tidak terkendali dapat berakibat merugikan, mempermalukan bahkan dan mencelakakan diri sendiri. Jika tidak ada bimbingan dan nasihat, maka keadaan akan bisa menjadi kacau. Atau dalam terjemahan lain di dalam Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Berbahagialah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan dikatakan jika tidak ada nasihat, ini terjemahan lain, maka liarlah bangsa, tak terkendali lagi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, murid-murid telah memahami sesuatu yang bersifat kiasan sebagai hal yang benar-benar terjadi dan mengartikan nubuat kitab suci dengan kerangka pikiran mereka sendiri. Sepatutnya orang percaya juga mau rela, patuh, tunduk untuk mau menyelaraskan, mau menyesuaikan dan menjadi seirama dengan kerangka kehendak dan maksud kebenaran firman Tuhan. Bukan sebaliknya, firman menuruti keinginan dan kemauannya. Itu salah, saudara. Itu sudah seperti mau memanipulasi firman Tuhan. Kristus sudah berkata kepada mereka bahwa mereka akan duduk di atas tahta, Lukas 22 ayat 30. Dan sekarang mereka tidak ingin lagi menunggu waktu itu, menunggu waktunya Tuhan, dan ingin segera bertindak sendiri dan ingin memenuhi rasa ingin tahunya dengan bertanya. Secara rasanya tidak sopan bertanya seperti itu kepada Tuhan Yesus. Seperti memaksa, kapan engkau mau memulihkan kerajaanmu? Mereka harus segera dapat duduk dan ingin segera dapat berada di atas tahta dan memerintah. Itulah manusia, cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan egois. Teguran yang diberikan Kristus terhadap pertanyaan ini seperti teguran yang telah diberikannya juga sebelumnya kepada Petrus atas pertanyaannya tentang Yohanes, dengan mengingatkan dan menegur Petrus bahwa itu bukan urusanmu. Itu dikatakan Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Padahal seharusnya siapa yang percaya tidak akan gelisah dan sudah puas dan percaya saja dengan mengetahui waktu Allah adalah waktu yang terbaik. Semua kita serahkan saja kepada kehendak dan waktunya Tuhan, bukan pada kemauan kita sendiri, bukan kepada rencana dan rancangan kita sendiri dan kemauan manusia. Mazmur 131 ayat 1 bahasa Indonesia masa kini saya baca demikian. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak sombong. Aku tidak angkuh, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau yang terlalu sulit bagiku. Bodohlah seseorang jika ingin menjadi bijak melebihi apa yang tertulis, dan bijaklah ia jika ia berpuas diri untuk tidak menjadi lebih bijak. Mengerti ya maksudnya? Jadi tidak lebay, saudara. Kita dapat menyesuaikan diri dengannya, seirama, selaras dengan Tuhan, mau menerima apapun yang ditentukannya dan pada waktunya. Berusaha sajalah kita di hidup ini memanfaatkan, memakai, menggunakan waktu yang ada, kemurahan yang Tuhan masih berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Tidak usah memikirkan perkara yang terlalu tinggi, tidak usah memikirkan hal-hal ke depan yang kita tidak tahu, sebab pada waktunya Tuhan itu pasti akan memberitahu dan menolong kepada kita.
Sebagaimana biasanya manusia yang cenderung selalu menyimpan apa saja yang sudah diserap dan sulit baginya untuk bisa mengubah atau menghapus apa yang sudah diajarkan dan yang telah tertanam dalam, yang sudah begitu melekat di mindsetnya. Mereka tidak mudah mengubah pemahaman dan pengertian yang diperolehnya melalui didikan dan ajaran yang telah mendarah daging. Murid-murid pun karena merasa sudah menyerap banyak perkataan Yesus beserta intisarinya, namun sayang, dalam pengertian yang salah. Mereka berharap bahwa Mesias akan menjadi penguasa dunia. Tuhan Yesus memulihkan kerajaannya di bumi. Itu pikiran mereka. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Yang dimaksudkan adalah kerajaan Allah di sorga yang kekal. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum mereka akhirnya dapat menyadari juga bahwa kerajaannya yang akan didirikan Yesus itu kerajaan kekal. Kerajaan Allah yang bersifat rohani dan mempunyai hukum-hukum dan prinsip-prinsip rohani yang tentu saja tidak sama atau berbeda sama sekali dengan cara-cara dan pola-pola pemerintahan dari kerajaan dunia ini. Pelajaran yang bisa dipetik adalah manusia cenderung salah dalam memahami kitab suci bila tidak diterangi, dibukakan dan disingkapkan oleh Roh Kudus. Akal dan nalar manusia itu terbatas, saudara. Dimensinya. Jadi tidak meluas, tidak seperti apa yang firman Tuhan dapat lihat. Tetapi bila kita mau taat dan tunduk pada kedaulatannya, pada kehendaknya dan pengaturannya, maka Roh Kudus akan menolong, bahkan mengajarkan kebenaran dengan tepat dan lugas. Roh Kudus akan mengungkap apa yang terselubung, yang rahasia dan yang tak terpahami sekalipun. Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan Yesus bagi murid-murid untuk menolong dan memberi kuasa. Sebelumnya, kesalahan-kesalahan dalam memahami, mengartikan kebenaran akan diluruskannya, dibukakan, diungkap. Ingat saja bagaimana Saulus yang telah diubahkan pemikirannya, dibukakan pengertiannya, diubahkan, dan dia berubah menjadi Paulus. Berubah hidupnya dari seorang penentang, pembenci dan pelawan ajaran Yesus, dan dia terus mengejar para murid untuk dianiaya atau dijebloskan ke dalam penjara karena dia mempunyai otoritas pada waktu itu, mempunyai kuasa pada waktu itu. Karena murid-murid mengajarkan atau memberitakan kebenaran Kristus dengan gencar, sedangkan Paulus seorang yang sangat taat dan dalam pengetahuan tentang pemahamannya akan Taurat. Namun ketika ia ditemukan Yesus dan diurapinya untuk menjadi saksinya sesuai rencana dan kehendaknya, maka kita dapat melihat bagaimana bukti kerja kuasa Roh Kudus yang mengubahkan dalam hidupnya. Saudara, Roh Kudus telah mengajarkan segala sesuatu kepadanya dan mengubahkan militannya, radikalnya, totalitasnya ke arah kebenaran sejati dalam Yesus Kristus, hingga ia dapat berkata, semua yang dulu dimiliki dan diraihnya hanya sampah. Kita baca dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Semua dianggap rugi yang telah lalu karena dia mengenal Kristus. Dan dia merasa bahwa pengenalan Tuhan Yesus Kristus itu lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus berubah menjadi saksi yang bekerja dengan militan, seorang radikal yang diubahkan bagi Kristus dan kepentingan kerajaan Allah. Puji Tuhan. Penuhlah dengan Roh Kudus, roh kebenaran yang kita butuhkan, yang menolong dan mengajar, menuntun orang percaya ke dalam segala kebenaran, dan dijauhkan dari kita untuk suka dipuji oleh manusia, untuk suka dianggap berjasa oleh manusia, atau kita ingin juga merasa berjasa di dalam pekerjaan melayani Tuhan. Saudara, biarlah kita tetap mempunyai hati yang rendah, tidak sombong, dan tidak suka dengan puji-pujian.
tidak suka penghormatan manusia yang tidak pantas untuk kita terima, melainkan Yesus yang lebih pantas untuk menerima segala kekaguman, kehormatan, pujian, kemuliaan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalaupun kita dipakainya menjadi alatnya, kita ini hanya sekedar alat. Tetapi Sang Pencipta mujizat itulah yang layak mendapat pujian dan hormat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus.